Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum jual beli tempo. Jadi kalau misalkan kita kan warung sembako ya, kita warung sembako 9 bahan pokok. Di saat kita punya warung, baik itu warung sembako atau toko-toko yang lain, terkadang ada pembayaran yang sifatnya hutang atau tempo, berhubung mereka tidak bisa membayar karena uangnya belum ada, sehingga tempo. Yang tidak diperbolehkan, yang pertama itu kalau kita memberi denda kepada pembeli. Misalkan seorang ibu membeli susu Indomil, harga di sini tertera 15.000. Kemudian dia berjanji akan membayar seminggu lagi atau sebulan lagi. Misalkan dia menaruh uang 5.000, sisanya 10.000 seminggu lagi ya. Atau dia mungkin sama sekali tidak menaruh uang. Dia berjanji seminggu lagi. Kita sebagai pemberi hutang berkewajiban untuk mengingatkan setelah seminggu, Bu maaf, kekurangan susu Indomil, barangkali sudah ada rezeki, mohon dilunasi. Kita mengingatkan, boleh kita mengingatkan. Dan apabila dibayar, kita tidak boleh menambah dari nilai itu. Perjanjian pembelian 15.000 dibayar 15.000. Kita pertama nggak boleh menambahkan 15.000, ini Bu jadinya 16.000 jadi 17.000, itu nggak boleh. Entah itu mau berbunyi bunga atau berbunyi denda, itu tidak boleh. Lalu kemudian ternyata dalam 1 minggu atau dalam perjanjian dia akan membayar, ternyata nggak bisa bayar, dia minta waktu lagi, seminggu lagi atau sebulan lagi, ada baiknya kita persilahkan. Dan kita lagi-lagi tidak boleh menambah nilai barang, baik itu denda ataupun administrasi ataupun bunga, itu tidak boleh hukumnya. Itu masuk dalam hukum ribawi. Hukum ribawi itu bukan berarti hukum yang sama-sama saling menguntungkan, bukan. Itu adalah aturan syariah, harus dijalankan. Jadi sifatnya kita itu membantu. Lalu dalam masalah hutang piutang tempo, ada perjanjian, misalkan kita kreditkan barang seperti motor atau sejenisnya, seperti misalkan perabot. Kalau misalkan nggak bisa bayar, nanti motor itu kita ambil. Itu kalau sudah perjanjian boleh saja, tetapi dihitung nilainya, berapa jumlah dia sudah bayar, berapa nilai motor saat itu. Yang lebih ini lagi, misalkan tanah, meminjam uang 100 juta, harga tanah sekarang 100 juta, dia akan mengembalikan dalam waktu 1 tahun kemudian.
Tidak boleh menambahkan nilai uang, jelas. Tidak boleh ada denda, jelas. Tapi 1 tahun kemudian dia nggak bisa jual, mohon maaf, dia nggak bisa mengembalikan, maka dia harus mengambil tanah, tapi tidak boleh mengambil tanah secara keseluruhan. Kita hitung harga tanah saat itu. Misalkan harganya 200, kita jual, kita hanya berhak mengambil sebesar senilai hutang dia. Tidak boleh mengambil seluruhnya, harga seluruh tanah itu, atau mungkin seluruh rumah itu. Jadi kalau kita toko sembako, kita anggarkan manajemen hutang, manajemen resiko untuk uang-uang di luar. Pahala orang menghutang itu pahalanya sangat besar. Pahalanya setengah dari pinjaman itu seperti sedekah setiap hari. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya toko sembako, anggarkan uang untuk di luar. Jangan nggak ada uang standby, karena akan mempengaruhi perputaran uang andai kata ada orang yang mau berhutang. Demikian ya teman-teman, jangan menambahkan nilai hutang, baik itu dalam bentuk kata-kata bunga, denda, administrasi, ataupun apapun kata-katanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.